Ya. Yo WhatsApp, Facebook, apa maneh sembarang sakarepmu. ketemu lagi bersama duo Cak Dan dan Cak Tung. Kita ini selalu kesorean, Mbak, kalau mau nge-review mobil ini. Gimana sih, Pak? Hari ini kita mau memberikan review pilihan mobil buat mudik. Ini yang jadi perhatian kita, Suzuki Espresso. Kenapa? Karena ini sebenarnya mobil yang punya potensi, harganya sangat terjangkau. Nah, kalau orang mudik itu biasanya butuhnya mobil yang kompak, praktis, dan irit. Nah, ini tiga ini kata-katanya Cak Lutung luar biasa nih. Yes. Kompak, praktis, dan irit. Mobil ini khusus untuk ini ya, keluarga baru ya. Kalau misalnya kita banyak bawa keluarga, ya nggak cukup. Ini mobil buat keluarga muda yang dulunya nggak punya mobil, tapi pengen punya mobil, kemudian mau mudik. Pas momennya di Jakarta Auto Week. Kenapa? Karena sekarang banyak diskon ya. Banyak diskon, banyak program-program menarik yang ditawarkan. ATPM. Punya cicilan yang murah-murah juga. Jadi DP-nya juga ringan. Jadi pas kalau mau ngambil mobil, sekarang pas di pameran otomotif. Nah, kembali lagi ke Suzuki Espresso ini. Jadi ini udah ada facelift-nya. Yang pertama tuh mesinnya tuh. Mesinnya tuh sekarang udah ganti. Jadi dulu tuh pakai K10C dan sekarang menjadi K10B. Nah, yang paling beda tadi Anda rasakan adalah idling start stop. Iya. Apa itu idling start stop? Ini nih, kita berhenti. Mati. Mesinnya mati. Mesinnya mati. Jangan kaget kalau mesinnya mati. Jangan panik. Tapi kita lepas gasnya. Cekek. Muncul lagi. Ini nambah irit BBM ini. Kemudian yang kedua, keamanannya udah ada Electronic Stability Program atau ESP. Ini untuk menjaga kestabilan di jalanan yang licin. Nah, ini penting kalau misalnya kita keluar kota ya, Tung. Iya. Terus ada lagi ini fiturnya Hill Hold Control. Duh, itu penting itu. Itu gunanya kalau misalnya kita ditanjakan, nanti dia akan diem beberapa detik supaya nggak langsung mundur, Cak. Iya, betul. Sekali lagi itu efektif juga untuk mudik ya. Efektif buat mudik karena orang mudik itu biasanya rumahnya itu kan ada yang di Cirebon, ada yang di Garut, ada yang di mana, ada yang nanjak, ada yang turun. Nah, fitur ini sangat berfungsi sekali untuk melewati medan-medan seperti itu. Dulu yang edisi pertama mungkin banyak yang mempertanyakan, ini spionnya masih manual. Nah, sekarang udah diganti sama Suzuki, jadi pengaturan spionnya itu sekarang sudah elektrik. Bener. Ini fitur remeh tapi penting banget untuk kita berkendara. Head unitnya bisa langsung diatur. Kemudian ini head unitnya udah 7 inci dan udah ada pengaturan fuel economy information. Waduh. Upgrade-nya kok mau 1 km. Oh, ini kan kita baru nyobain. Iya. Jadi head unitnya udah cukup informatif ya, Pak. Loh, udah ada pengaturan trip-tripnya nih, Pak. Luar biasa nih, mantap. Terus dia juga udah ada informasi kalau misalnya bensinnya habis, seatbeltnya belum terpasang, parking brake-nya masih aktif. Kemudian kalau misalnya ada pintunya kebuka. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kecil tapi cukup membantu saat kita berkendara. Nah, menarik ini. Udah ada sentuhan audionya. Ini buat mute kalau misalnya ada panggilan telepon atau kita lagi pengen ngobrol. Nah, menarik. Jendela. Ini buat jendela, Pak. Window. Ini buat jendela. Jadi bisa naik turunnya dengan dipencet ini. Yang paling saya suka apa, Cak Dan? Apa? Iki lho, Rek. Loh. Oh iya, kenapa? Ini tuh kayak desainnya mobil Eropa, tahu kan? Boleh disebut namanya nggak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Depannya M aja. Depannya M. Iya. Ya, ini lucu ya. Ini lucu, sudah aduh, gemes deh. Gemes. Udah ada Isofix ya, untuk memudahkan pemasangan car seat. Untuk harga ini agak naik dikit. Jadi harganya itu sekarang 168,3 juta untuk yang manual dan 178,3 juta untuk yang transmisi AGS yang kita kendarai sekarang. Oh, ini ya. Masih di bawah 200 juta udah dapat mobil baru. Yang aku suka lagi, Cak Lutung, ini adalah speedonya itu udah ada digital yang atasnya ya. Cukup seru dan cukup mewah. Udah kekinian lah ini. Udah kekinian. Meskipun produksi India tapi sudah modern semua ini. Sudah kekinian. Gak ngisin-ngisin lah jarene wong Surabaya. Mesinnya masih sama ya, tenaganya 3 silinder 1000 cc, 65,7 HP di 5.500 RPM dan torsi puncaknya 89 Nm di 3.500 RPM. Dan ini udah ada auto gear shift, 5 percepatan, peleknya 14 inci, 165/70 ring 14. Ini mobil ini sangat kompak, Cak Den. Kompak banget nih. Kalau di macet-macetan tuh enak ini.
buat nyelap-nyelip kalau digunakan di perkotaan. Dan ini saya seneng ini. Oh ya, walaupun dia mobilnya kecil Meskipun tapi kecil tapi ini masih ada segini loh. Ini jaraknya ya? Jaraknya cukup lumayan tinggi. Saya ini tingginya 171. Oh iya. Nah, maksudnya ini mobil tidak kecil tapi sebenarnya cukup lega ya. Overall seluruh desainnya itu sudah istilahnya sudah mewakili peminat mobil dengan desain minimalis tapi modern. Iya. Kalau aku sukanya ini Espresso ini kan tampilannya sporty ya. Kalau misalnya dimodif itu bakal kelihatan keren, Pak. Kayak crossoveran gitu. Yoi. Mau dikasih ban yang AT misalnya atau mau dibikin kayak gaya-gaya adventure gitu. Cocok itu. Cocok. Karena grillnya yang di depan itu Sporty banget. Sporty banget. Sebentar lagi musim mudik ya. Iya. Ah, jangan khawatir. Mobil ini tadi saya tanya, apa namanya, tanpa inden. Oh, tanpa inden. Tanpa inden, tersedia unitnya. Jadi kalau beli mobil ini langsung ready, bos. Ready stock. Ready stock. Beli mobil itu pas mau mudik ya. Biasanya Jadi, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita harus inden selama berapa bulan, jadinya momen mudiknya terlewatkan. Beli sekarang udah langsung dapat unitnya sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Masih ada 1 bulan. Manfaatkan ini momen di JAW ini untuk beli mobil yang diinginkan. Mungkin kalau dari luar nih mobil kelihatannya kok kecil banget ya, tapi sebenarnya waktu di dalam ini mobil nggak terlalu kecil ya, Tung ya? Interiornya kalau kita masuk dalam kabin itu baris kedua itu lega banget, Pak. Ruang kakinya ya? Ruang kakinya lega banget dan itu masih mundur, masih nyaman kalau kita perjalanan jauh. Buat anak-anak juga. Buat anak-anak juga. Ini kalau dikasih barang-barang juga masih bisa ini, kalau apa namanya, kalau barang tas koper masuk, belum lagi bagasi yang di belakang. Oh, itu sudah muat banyak itu. Itu muat banyak ya? Muat banyak. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau mudik pakai Espresso, keluarga muda, wes Masuk lah ya? mantap. Tapi Catung, yang paling aku suka dari si Espresso ini sebenarnya selain desainnya yang unik dan beda ya, kalau misalnya dibandingkan dengan City Car atau LCGC, itu dia punya ground clearance yang tinggi ya. Dan betul. Kalau pengalaman kita di daerah Jabodetabek, bahkan di wilayah yang Bogor, Depok, dan lain-lain itu kan jalanannya masih banyak yang bolong-bolong dan lubang-lubang gitu. Iya, Bogor itu yang banyak, Depok nggak ada. Mosok. Ini mobil yang tadi yang Anda bilang compact tapi punya ground clearance tinggi, itu punya benefit ya. Iya. Karena ya kita kalau mau kemana-mana cuek aja. Nggak perlu khawatir. Karena kayak ya gini nih, polisi tidur itu terlewatkan. Jadi nggak perlu, waduh nyangkruk nih. Apa nyangkruk itu? Nyangkruk itu krok gitu. Nyangkut. Jadi ini mobil kalau buat harian menurut Anda gimana? Cocok banget, Pak. Ya kenapa cocok ya, Pak? Si. Boleh lewat jalan raya nggak? Boleh. Buat ngambil gambar. Oh, boleh. Ke kiri. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Kenapa Anda memilih jalan raya? Kan mau buat stok itu, Pak, ngambil stok itu loh. Karena mobil ini kalau dipakai harian sangat pas. Kenapa bisa bilang pas? Karena dari desain, dari dimensi, ini mobil ini kecil. Kalau buat selap-selip juga enak. Pembeli mobil pertama kadang-kadang yang punya budget 200 juta itu baru belajar nyetir. Lah, bener nggak? Betul. Baru belajar nyetir, jadi kalau mobilnya terlalu gede, kadang-kadang suka haluannya suka bingung. Betul. Nah, ini mobilnya kecil, lebih gampang nyetirnya, bukan? Lebih gampang nyetirnya. Dan satu lagi, fitur yang ada di sini itu sangat membantu pengguna mobil Espresso ini dalam menghemat BBM karena sudah dilengkapi dengan apa tadi? Start stop, benar. Situasi Jakarta atau kota-kota besar lainnya yang mungkin identik dengan kemacetan, ini sangat pas banget untuk mobil yang mempunyai fitur seperti ini. BBM sekarang mahal, Pak. Iya. Kita pengennya mobil yang irit lah. Yang irit BBM. Itu sudah pasti menjadi kemauan masyarakat Indonesia. Pengen beli mobil yang irit dan muat banyak dan fungsional. Nah, itu udah karakternya orang Indonesia lah ya. Indonesia itu. Jangan dipungkiri lah. Jangan dipungkiri. Di Jakarta Auto Week kita baru test drive dan kita boleh untuk merasakan juga kemacetan di keliling JCC. Kemudian kita masuk lagi di depan sana. Dan ini di Gatot Subroto ini kita lihat sendiri ini macet banget. Mobil kecil ini terasa lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Apalagi ada fitur entertainmentnya sudah mantap lah. Iya. Ini saya rem nih, Cak Dan. Nah, ini direm. Saya lepas remnya, baru nyala lagi dia. Jadi gampang ya. Gampang banget. Dia kan agak tinggi ya, jadi lebih enak gitu untuk ngelihat di sekeliling gitu. Betul. Jadi yang baru mulai belajar mobil atau mungkin mau beliin anaknya, yang baru kuliah atau yang buat harian juga ke kantor, baru kuliah juga cocok, yang pengen modif juga cocok. Sebenarnya punya banyak potensi sebenarnya mobil. Potensi apa itu? Punya banyak keunggulan yang mungkin orang banyak nggak sadar gitu. Nah, ini bisa perpindahan gigi secara manual.
manual, bisa dimainin, lumayan lah untuk kenikmatan mengemudinya, bener nggak? Bener. Masuk ya? Masuk, Michael. Gitu aja teman-teman ya. Buat yang mau datang ke JAW, jangan lupa cobain ini espresso ya. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Let's go. Let's go.